Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berhasil menyelesaikan madrasah Ramadan kita sehingga kita mencapai di akhir Ramadan dan memasuki Syawal pada hari ini. Bahwa adanya perbedaan tidak menjadi kemudian sesuatu yang harus membuat kita terpecah belah. Ini yang harus menjadi catatan kita pada situasi dan kondisi tanah air kita. Kita bersyukur juga bahwa negara kita hingga detik ini insyaallah senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam penguasaan Allah dan senantiasa dalam kehendak-kehendak yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalani kehidupan Ramadan kita dan hingga memasuki Syawal hari ini dalam keadaan aman dan sentosa, sejahtera mudah-mudahan. Dan kemudian pada saat yang sama juga kita harus prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya. Hari ini yang terbaru adalah konflik di Sudan, ya, yang belum selesai hingga detik ini,
Dan kemudian konflik di Palestina juga belum selesai setelah beberapa puluh tahun berlalu. Kemudian juga konflik di Suriah juga belum selesai, dan konflik-konflik lainnya di belahan Asia, baik Asia Tengah, kemudian Asia Barat, lalu Asia Tenggara, ada Thailand Selatan dan Filipina Selatan yang juga dalam keadaan memprihatinkan untuk kondisi umat Islamnya. Juga Arakan, Myanmar, sampai detik ini juga masih belum memberikan harapan yang cerah kepada umat Islam di sana, dan senantiasa dalam tekanan penguasa. Mudah-mudahan kebahagiaan kita ini tidak melupakan nasib mereka yang sedang mengalami tekanan, penindasan, dan seterusnya yang dilakukan oleh kaum zalimin, kafirin, musyrikin. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita jalani Idul Fitri pada hari ini menang bagi kita setelah kita melalui Madrasah Ramadan dengan penuh perjuangan, tetapi juga kita ikut dan turut merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap nasib saudara-saudara kita di belahan bumi sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana selalu saya katakan bahwa kita baru saja selesai mengikuti pendidikan di Madrasah Ramadan. Madrasah dengan sistem ilahiyah yang tidak akan pernah mengalami sesuatu yang gagal, yang juga mungkin sesuatu yang buruk pada sistem pendidikan ilahiyah tersebut. Berbeda dengan sistem pendidikan kita yang selalu berubah dan selalu saja mengorbankan anak didik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat sistem sedemikian rupa sehingga kita dipaksanya dan kita memaksakan diri untuk menyesuaikan diri dengan madrasah Allah, dengan madrasah Allah yang bernama Ramadan ini. Maka oleh karenanya marilah kita terus memaksimalkan dan kemudian menjaga, bersikap istiqamah dengan apa kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Kita punya waktu 11 bulan ke depan. 11 bulan ke depan ini adalah bulan-bulan yang untuk negeri ini cukup berat. Pertama karena situasi politik, ya, yang masih belum menentu, yang masih belum menjanjikan sesuatu yang bisa memberikan ketenangan pada hati kita. Kemudian juga situasi krisis ekonomi dunia yang akan kita hadapi, yang konon katanya menurut para ahli lebih buruk dari apa yang dialami pada tahun 1998. Maka oleh karenanya hanya sikap takwa saja yang bisa membuat tentram, damai di hati kita ini. Artinya bahwa ketakwaan itu adalah memasrahkan seluruh apapun yang akan diberikan Allah kepada kita. Kita menerima apa saja ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ketentuan atau takdirnya itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita hindari. Hanya kita selalu bermohon agar takdir kebaikanlah yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu juga harus kita pahami bahwa semua ketentuan Allah itu adalah ketentuan yang terbaik, yang tidak akan pernah membuat kita ini sengsara, celaka, dan senantiasa menderita. Yakinlah itu. Biyadikal khair, kata Allah. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Jadi apa saja yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Tidak ada keburukannya. Meskipun mungkin dalam mata lahir kita, rasa fisik kita merasakan penderitaan mungkin, tetapi justru dengan penderitaan yang kita alami itu untuk membentuk kekuatan jiwa kita. Ini yang harus kita pahami dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd.
ketika Allah mengatakan faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus ini, hanifa. Hanif, fitratullah allati fataran nas 'alaiha, di mana agama ini adalah merupakan fitrah Allah. Fitrah Allah itu sesuai dengan apa yang ada pada jiwa kita. Artinya bahwa kita ini harus disadari bahwa kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang Allah berikan pada kita adalah merupakan fitrah yang tidak akan mungkin membuat kita akan kesulitan dalam kehidupan kita, akan menyengsarakan kehidupan kita. Justru ketika Allah memberikan kepada kita aturan-aturannya, hukum-hukumnya, itu adalah dalam rangka untuk supaya kita terjaga dari segala kerusakan, terjaga dari segala keburukan, terjaga dari segala hal yang membuat hidup kita menjadi sempit dan sengsara. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, bahwa tidaklah diturunkan Al-Quran ini untuk menyengsarakan kita, untuk membuat sempit dada kita. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin memiliki jiwa yang stabil, kehidupan yang bahagia, maka tidak ada alternatif lain kecuali kita kembali kepada Islam. Hadapkan wajah kita kepada agama yang hanif ini, ya, yang fitrahnya sudah sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Namun sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari sistem lain, kita menggunakan sistem lain dalam kehidupan kita, maka kata Allah, falai yuqbala min, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima apa yang dilakukannya itu. Artinya sebaik apapun kita melakukan aktivitas, melakukan menjalani kehidupan ini, tetapi dia kemudian bertentangan dengan sistem yang Allah sediakan, bertentangan dengan apa aturan-aturan yang sudah Allah buat, maka pasti hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Kenapa? Fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Ketika Allah tidak menerima apa yang kita lakukan, maka sia-sialah perbuatan kita, dan kemudian hanya akan memunculkan konflik, baik konflik batin maupun konflik di masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya, hendaklah kita betul-betul menghadapkan wajah kita kepada Islam ini. Sepenuhnya serahkan kehidupan kita ini kepada sistem yang sudah disediakan oleh Allah. Karena hanya sistem Allah lah yang kamil, yang sempurna, tidak akan pernah ada cacatnya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan kondisi zaman, maka itulah perbuatan yang tidak diiringi dengan berpikir yang jernih, tidak dengan prasangka yang baik kepada Allah. Ya. Kalau ada yang masih mengatakan bahwa Islam ketika diberlakukan di sebuah negara hanya akan menimbulkan perpecahan, maka berarti dia belum paham dengan fitrah Islam itu sendiri. Apalagi sekarang kita sedang dihadapkan kepada propaganda yang terus-menerus menerpa kehidupan kita, merusak pemikiran kita, merusak jiwa kita, yaitu dengan sistem yang didatangkan dari timur dan dari barat. Timur dengan komunisnya, barat dengan kapitalismenya, liberalismenya. Itu menawarkan kepada kita gaya hidup atau sistem hidup yang hanya untuk melayani syahwat kita, syahwat kekuasaan, syahwat biologis kita, syahwat-syahwat lainnya. Sehingga ketika syahwat ini tidak terpenuhi, maka mereka juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita baik, menurut orang lain tidak perlu kita tahu. Ini yang berlaku pada sistem yang ditawarkan oleh kita pada hari ini, sistem barat dan sistem timur. Allah jelas mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Tidak ada yang namanya kebajikan itu ketika engkau mengambil sistem timur dan sistem barat. Masyriq wal maghrib, barat dan timur. Ya. Ketika kita mengambil sistem liberalisme kapitalisme, maka yang ada adalah
eksploitasi manusia atas manusia, penguasaan manusia atas manusia. Orang hari ini bicara hanya kapitalisasi, hanya berbicara modal dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk uang. Dan kemudian siapa yang kuat maka dialah yang akan menguasai kita. Pada sistem yang lain, sistem komunisme misalnya, bahwa yang namanya sama rata, sama rasa, sebagaimana yang mereka doktrinkan, itu hanyalah utopia, hanya mimpi. Karena pada kenyataannya, hari ini komunisme juga mengambil sebagian dari sistem kapitalisme barat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita muncul menjadi sebuah negara yang merdeka, para ulama telah menyusun sebuah konsep yang saya yakin konsep ini akan relevan dengan sistem Islam, yaitu dengan merumuskan Pancasila. Pancasila yang kita ketahui adalah merupakan para ulama yang telah menyusunnya adalah pengejawantahan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya kalimatnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat bagi para pemeluknya. Namun kemudian ada pengkhianatan di dalam pemerintahan yang terdahulu, sehingga dicoret kata-kata terakhir itu, lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Apapun itu, menurut Bung Karno sering mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan spirit dari ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Namun kemudian sistem ini atau landasan bernegara kita ini mulai diutak-atik oleh mereka yang ingin memunculkan sistem lain. Menurut mereka, maka Pancasila yang ada sekarang ini adalah merupakan yang kemudian dirubah menjadi tanggal lahirnya menjadi 1 Juni. Padahal Pancasila yang disepakati oleh umat Islam dalam sejarah adalah pada tanggal 18 Agustus. 18 Agustus itulah Pancasila disepakati oleh para ulama dan para pendiri bangsa ini. 1 Juni itu baru pemikiran Bung Karno, yang itu pun diilhami oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti Muhammad Yamin dan lain-lain. Jadi ketika ada upaya mengembalikan Pancasila pada tanggal 1 Juni, ialah merupakan upaya inkonstitusional yang tidak benar. Justru harusnya kembali kepada kesepakatan seluruh pendiri bangsa ini, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Maka Pancasila yang menjadi dasar negara kita ini, menurut para ulama yang membuat itu, sudah sesuai dengan fitrah kita. Ya, semua 5 hal, ya, 5 dasar yang sudah disebutkan di dalam Pancasila itu sudah cocok untuk dengan ajaran Islam ini, karena memang yang membuat para ulama. Maka ketika ada upaya-upaya mengganti sistem ini, mengganti dasar ini, hal itu adalah merupakan upaya-upaya yang harus kita lawan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, kembali kepada fitrah yang harus kita munculkan dan harus kita kita didik semakin sempurnakan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa dengan berislam, dengan meyakini Islam sebagai satu-satunya sistem yang benar dalam kehidupan kita, maka itu adalah merupakan fitrah. Melawan itu merupakan perlawanan terhadap fitrah itu sendiri. Ketika kita memaksakan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah, maka yang akan terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Allah mengatakan di ujung ayat tadi, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, namun sayang ternyata banyak manusia yang tidak tahu makna dari menghadapkan wajah kepada fitrah Allah ini. Artinya mencelupkan diri kita pada sibghat Allah, pada celupan Allah. Celupan Allah ini ya Islam inilah. Maka kalau kita terus-menerus
atau kita memahami ada sistem lain yang lebih sempurna dari Islam, maka bersiaplah untuk menerima hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dengan Ramadan yang kita sudah lalui itu semakin mempertebal keyakinan kita kepada Islam ini. Kemudian bukan cuma untuk diri kita, sampaikan juga ajaran Islam ini kepada semua orang, agar mereka juga merasakan manisnya Islam, manisnya atau indahnya Islam, atau damainya dengan berislam itu. Dan yakinkan kepada semua orang bahwa kita adalah representasi, merupakan wakil dari umat Islam itu, dari ajaran Islam itu sendiri. Dan dengan itu maka kita harus memunculkan Islam dengan wajah rahmatan lil alamin, bukan wajah yang beringas, bukan wajah yang kaku, bukan wajah yang senantiasa memunculkan konflik dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dengan Islam kita berkomitmen untuk mendakwahkan ini, memperjuangkan Islam ini kepada semua orang. Bahwa kita harus yakin Islamlah yang akan bisa menyelamatkan kehidupan kita. Keyakinan ini haruslah menjadi sesuatu yang tidak bisa kita abaikan sama sekali. Karena ketika kita melepaskan Islam dalam kehidupan kita, maka berarti kita sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan bukan bagian dari kehidupan kita untuk menjauhkan kita dari sistem Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Terutama sekali pesan ini mungkin saya tujukan kepada para pemuda, remaja yang hari ini menjadi sasaran utama musuh-musuh Islam untuk menghancurkan moral mereka, karena mereka sangat tahu bahwa pemuda adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ketika anak-anak muda kita ini dilalaikan oleh berbagai perbuatan yang merusak mental, merusak jiwa mereka, maka pemimpin yang akan datang akan dikuasai oleh orang lain. Dan ketika kalian, wahai pemuda, menganggap ini persoalan yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan kalian, maka ini musibah buat kita semua. Musibah buat kalian anak-anak muda yang hanya hari-harinya diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak membangun jiwa yang sehat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bangun bersama-sama. Kita bangun negeri ini, kita jaga negeri ini untuk tidak dirusak oleh siapapun. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan semangat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama sebulan penuh ini merupakan penyempurnaan atau perbaikan fitrah kita, ya, perbaikan fitrah kita, bahwa fitrah manusia adalah menegakkan yang benar dan menghancurkan yang salah. Fitrah manusia adalah senantiasa menyampaikan kebenaran di hadapan siapapun, menyampaikan kebenaran meskipun pahit, menyampaikan kebenaran meskipun di hadapan penguasa yang zalim. Dan itu disebut sebagai afdalul jihad. Ya, ketika Rasulullah menyatakan afdalul jihad wal haqqa inda sultanin jair, seutama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Dan ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan itulah fitrah, agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Kecuali kalau kita memang tidak menghendaki kebaikan apapun pada kehidupan kita, maka buatlah sebagaimana yang kalian pikirkan, yang menjadi pikiran kita, dan tidak perlu harus kemudian mendengarkan nasihat-nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya sekali lagi saya mengajak pada kita semua, Anda dan diri saya, bahwa pun di pundak kita ada beban yang harus kita tunaikan, amanah yang harus kita tunaikan, yaitu tetap memunculkan Islam. Liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Terus memunculkan Islam di atas agama-agama lain, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Munculkan Islam sebagai hal yang utama di atas agama-agama lain, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Oleh karenanya marilah saya mengajak dan menghimbau kepada kita semua
Mari bangun dan benahi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Jadikan Islam sebagai aturan yang sesuai dengan fitrah yang pasti akan menyelamatkan kehidupan kita semua. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini, kita istiqomah menjaganya, kita istiqomah untuk terus mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadikan Islam ini hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan Ramadan pergi tanpa meninggalkan kesan keinsafan di hati-hati kami. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan Ramadan pergi tanpa membawa kehimpunan amal dan doa kami. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan Ramadan pergi tanpa islah dan kebaikan terhadap kepribadian kami. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan Ramadan pergi tanpa keampunan dosa kami. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan Ramadan pergi tanpa meninggalkan jejak-jejak ke surga untuk kami. Ya Allah, janganlah Kau biarkan Ramadan pergi sebelum Kau tutup rapat pintu azab dan neraka-Mu daripada tergelincirnya kaki kami. Ya Allah, lindungilah kami dari melakukan dosa dan kemaksiatan semasa dalam Ramadan maupun selepas Ramadan. Ya Allah, sebelum mentari akhir Ramadan berlalu pergi, Kau ampunilah kami dan Kau terimalah taubat kami. Ya Allah, lindungilah semua anggota keluarga kami dari tipu daya dan fitnah dunia. Selamatkanlah setiap orang dari kami dengan iman dan takwa. Jadikanlah kami calon surga-Mu. Sempurnakanlah akhlak kami dan lindungilah kami dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Ya mujibas sa'ilin, limpahilah kami dengan sifat-sifat kebaikan dan terpuji. Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini tenang dan penuh rahmah dan mawaddah. Ya Allah, Kau sempatkanlah kami bertemu lagi dengan Ramadan al-Mubarak yang akan datang. Ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan ini sebagai yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Andainya ini Ramadan terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Kau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini paling berarti, penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan hati kami, menuju ridha serta kasih sayang-Mu. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Allah, Irhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin. Terimalah amalan kami, terimalah taubat kami, ampunilah dosa-dosa kami. Amankanlah kehidupan kami di sana nanti yang kekal abadi. Kurniakanlah kepada kami surga-Mu yang maha luas nikmatnya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakapalangkum Widih Yupi Dek, nakapalangkum
Cina. Assalamualaikum. Besar Masjid Uswatun Hasanah mengucapkan Kami dari Masjid Uswatun Hasanah mengucapkan Minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.